banyak yang membuat gue datang ke Klaten, ke tempat kediamannya Pak Haji Sigit. Ketemu lovebird yang legendaris sudah. Saya ceritakan proses, karena nggak berhenti selama berapa bulan itu ngejar terus. Saya sampaikan proses. Kenapa? Saya bukannya, penting saya tunjukin apapun berita dari teman-teman semua. Ini Om, ini berita, ini permintaan dari teman-teman semua pemain lovebird. Ini bukan punya Om Haji lagi dulu, punya kita semua. Ini satu jawaban. Itu jawaban kedua yang paling utama. Ini ada anak saya, tanya anak saya, boleh nggak kalau ngangguk saya lepas jenengan? Karena ya, kalau anak saya boleh saya lepas. Ini yang ngasih nama ini kan anak saya. Anaknya usia berapa? Sekarang sudah SD kelas 6. Oke. Saat itu berarti kelas 3 SD ya? Belum sekolah, belum sih nama ini. Oh iya, masih pas ada yang ngangguk itu SD kelas 2. Nah, akhirnya ditanya ke anak? Nggak boleh. Ya udah aja. Itu siapa itu? Ada lagi, maaf, baru makan keripik. Joglo terbesar se Asia Tenggara. Nanti kita akan ketemu dengan, katanya ada sapi besar. Iya, monggo mau naik katanya. Pengen naik. Ayo. Anda mana Anda? Rekor pernah berapa ekor sapi dipelihara? Rekor? Kalau di sini kapasitas 2,5. 2,5 tuh Pak? 2.500 ekor. Hah? Kira gue 250. 2.500. Kalau di Cilengsi kapasitas 15.000. Hah? Terus di Cikalong Kulon 25.000 sampai 30.000. Cilengsi Jawa Barat. Itu ngasih makannya gimana ya? Nanti Mbak Soimah belum wayangan kesini dari dulu. Pas sibuk dulu. Nanti pokoknya nanti suatu saat Mas Sigit bisa ke tempat Mbak Soimah bisa aku ajak ke sini juga. Mudah-mudahan ya. Amin. Guys, ini dia nih. Jadi tidak hanya sebatas membangun joglonya, tidak sebatas besar-besarannya, fungsinya diperhatikan dan juga esensi dan juga apa sih namanya? Semuanya ada, bisa dimanfaatkan apa enggak? Wah, dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar, ya. Dan filosofinya, aku udah tadi ngomong filosofinya juga ternyata dalam sekali. Oke, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya dari ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Sigit di joglo keluarganya ini. Joglo terbesar se-Asia Joglo Tumiono Joglo Tumiono yang paling besar se-Asia Tenggara. Monggo. Di balik megahnya Gunung Merapi, salah satu lokasi peradaban kuno Indonesia, di mana terpancang kuat keluhuran budaya dan karakter masyarakat Jawa, adalah tempat yang kami pilih untuk mulai mendirikan pilar-pilar kewirausahaan Indonesia. Sebagai wahana transformasi individu unggulan yang berkarakter tangguh, mandiri, kreatif, dan inovatif, yang akan mengemban tugas menjaga dan menggerakkan roda perekonomian negara di masa depan. Dengan semangat dan cita-cita murni, kami persembahkan Kesatriaan Entrepreneur Indonesia.
Pembangunan kompleks dimulai pada tanggal 28 Mei 2017, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bapak Tumiono. Teman-teman semua Angkatan Muda Indonesia yang saya banggakan, Joglo Tumiono dibangun di dalam sebuah kompleks yang lengkap dari mulai sarana pendidikan agama. Dalam hal ini kita bikin santri hafiz Quran. Yang kedua, fungsi dari Joglo ini adalah untuk mendevelop community. Selain pendidikan agama, juga mendevelop untuk pembangunan orang-orang muda di dalam mengenerate sebuah bisnis. Sehingga tempat ini adalah tempat titik kumpul di mana seluruh kabupaten di Indonesia akan dididik paling tidak dalam satu kabupaten 4 orang. Kalau dikalikan jumlah 500 berarti ada 2.000 orang muda Indonesia akan menjadi komunitas baru untuk bisa mengisi kekosongan potensi titik satu dengan titik lain sehingga terkolaborasi dan akan diorkestrasi oleh Widodo Makmur, dalam hal ini Kesatriaan Entrepreneur Indonesia. Tempat ini adalah tempat yang boleh dibilang bersejarah. Kenapa menjadi sejarah ke depan? Karena bangunan ini kita bangun besar di tempat orang berkumpul, dan kita ambil komponen dari Joglo ini adalah kayu-kayu dari jati tanah Jawa yang boleh dibilang sudah tidak bisa didapatkan lagi ukurannya karena size Joglo ini besar dan semua dibangun dengan kayu masif, artinya solid di dalam komponen-komponen bangunannya. Ini akan menjadi tinggalan arsitektur Indonesia yang dulu diawali oleh Sunan Kalijogo, dan ini kita bikinkan miniatur ataupun tinggalan ceritanya ada di sini. Selain meninggalkan budaya, juga meninggalkan sebuah cerita baru bahwa Indonesia punya kayu yang dimensinya besar. Mudah-mudahan tempat ini bermanfaat. Teman-teman semua silahkan bisa ikut di dalam online maupun offline di dalam proses pembelajaran Kesatriaan Entrepreneur Indonesia, dalam hal ini Joglo Tumiono. Kesatriaan Entrepreneur Indonesia adalah sebuah inkubator untuk melahirkan wirausaha-wirausaha muda Indonesia yang tangguh dan inovatif. Keseluruhan fasilitas pada institusi ini berkonsep Community Center, majelis keilmuan milik masyarakat yang terbuka bagi siapapun. Kesatriaan Entrepreneur juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar kompleks. Target jangka panjang kami secara umum adalah mentransformasikan 1% dari masyarakat Indonesia menjadi wirausaha yang mumpuni. Terintegrasi dengan pesantren, Kesatriaan Entrepreneur Indonesia bertujuan untuk memberikan bekal ilmu wirausaha yang seimbang dengan bekal keagamaan. Pak Tumiono memberikan kepada kami, mengamanahkan kepada kami sebuah bangunan, yang mana bangunan ini kami kelola untuk dijadikan pondok pesantren tahfizul Al-Quran. Kami memberikan pendidikan agama, memberikan pendidikan Al-Quran, sehingga siswa-siswa Joglo Entrepreneur bukan hanya mampu dalam bidang bisnis saja, akan tetapi hal yang paling terpenting untuk mereka yaitu dalam bidang agama pun mereka memiliki fondasi yang cukup untuk menjalani kehidupannya, baik di dunia dan di akhirat kelak nanti. Indonesia sebagai salah satu raksasa perekonomian dunia terus membutuhkan wirausaha muda untuk mempertahankan momentum kemajuan serta merajut jaring pengaman perekonomian. Maka, bergabunglah bersama kami untuk menjawab tantangan ini, menyatukan visi dan melangkahkan kaki demi kejayaan Ibu Pertiwi.
Kesatriaan Entrepreneur Indonesia.